Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Sudah. Sudah? Kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, dimohon berdiri untuk kita tepuk semangatnya dulu. Kita tepuk semangat, setelah kita tepuk semangat baru kita berdoa ya. Ya. Kita tepuk semangat. Tunjukkan semangatmu, satu orang pimpin kita dalam tepuk semangat. Ayo, siapa yang bisa tepuk semangat? Yang aktif. Ya. Ikuti Susan ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih banyak Susan. Kebetulan Susan sudah di depan. Susan memimpin kita dalam doa. Silakan yang lainnya. Yang lainnya dulu. Terima kasih banyak Susan. Anak-anak semuanya tolong mendengarkan namanya. Ibu mau mengecek kehadirannya di hari ini. Cerlin Mesa, Ciri Soai, Cildan dulu itu, David dulu, Desron Turasi, Dia Manafe, Erto Manafe, Valentino Benggu, Gregorio Tadesi, Iwan Soai, Juliana Dolo, Jekrit Kiat, Daik Salambailao, Kistri Tolasi, Lafida Silva, Ade Ranin, Abdel Danin, Noprianti Bola, Raja Satona, Rafael Manu, Susan Sohai, Fadila Syarafa, Muhammad Hidayat. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, selain kita berdoa, kita juga menyanyi salah satu lagu nasional. Oleh karena itu, Ibu minta kesediaannya untuk berdiri lagi. Ibu minta kesediaannya untuk berdiri lagi. Ya, ikuti video ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Apakah anak-anak masih mengingat materi pertemuan sebelumnya? Masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Ayo kalau gitu materi pertemuan sebelumnya itu tentang apa saja? Ya. Ciri-ciri iklan. Apa lagi semuanya? Kata kunci apa lagi? Apa lagi? Kelompok pelatih apa tadi? Pertemuan pertama apa tadi? Apa materinya tentang apa? Makanan sehat. Kelompok mawar apa? Kata kunci. Ya, ada kata kunci, ada ciri-ciri iklan. Nah, setelah anak-anak menemukan kata kunci dan ciri-ciri iklan, Ibu mau bertanya, sudah siap belajar? Sudah. Kalau begitu kelengkapan belajarnya sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Ayo yang sudah siap tolong angkat buku berpoin. Buku paketnya mana? Buku paketnya. Buku paketnya sudah ada atau belum? Ya, ternyata semuanya lengkap. Tepuk tangan untuk dirimu. Nah, anak-anak, kalau kelengkapannya sudah tersedia dengan sangat baik untuk menunjang kita belajar di hari ini, Ibu mau anak-anak semua arahkan pandangannya ke papan tulis. Ya, ke slide PowerPoint. Setelah hari ini kita belajar, apa yang bisa saya bawa pulang Ibu? Atau apa
Yang paling pertama, anak-anak setelah mengamati video akan bisa atau mampu menyimpulkan informasi tentang organ pencernaan hewan dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi Ibu? Yang kedua, setelah anak-anak mengamati video yang sama juga, anak-anak mampu menguraikan organ pencernaan dan fungsinya. Ya, organ pencernaan dan fungsinya dengan benar. Ada lagi yang ketiga, apalagi Ibu? Anak-anak juga mampu membuat bagan organ pencernaan hewan dengan benar. Dan yang paling terakhir itu, anak-anak mampu membuat sebuah poster. Mampu membuat sebuah poster dengan baik dan begitu indah untuk dapat disajikan di depan. Paham? Paham? Paham. Atau belum? Sudah. Senang tidak belajar dengan Ibu Esti? Senang. Nah, kalau senang belajar dengan Ibu Esti, perhatikan lagi ke papan tulis, perhatikan lagi ke depan, semua pandangan diarahkan ke depan, dan amatilah video berikut ini. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kicau. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk meringkut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Semua sudah mengamati video pembelajaran tadi? Sudah memahami atau belum? Kalau demikian Ibu mau bertanya. Karena kamu sudah mengamati, katanya juga sudah memahami, ya kan? Sekarang Ibu mau bertanya, apa saja yang kamu dapati dari video itu? Apa saja? Ya? Pencernaan makanan. Selain pencernaan makanan, apa itu saja atau apa lagi? Apa lagi? Ayo ya. Pencernaan
Semua juga mendengar dengan baik, langsung mengamati videonya. Ada pencernaan makanan, betul. Ada pencernaan hewan, iya itu juga betul. Ada lagi kah? Bagian-bagian organ pencernaan hewan. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Bagian-bagian organ pencernaan hewan. Yang anak-anak, adakah pertanyaan dari anak-anak semua mengenai kesulitan yang anak-anak alami ketika mengamati video tadi? Apakah ada materi yang tidak dimengerti? Apakah ada penjelasan yang tidak dimengerti? Siapa namanya? Dea, ya Dea. Bagaimana Dea? Rumen itu apa Ibu? Ya. Masih ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya, Ibu, retikulum itu apa Ibu? Ibu, rumen itu apa? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ibu, rumen itu apa? Itu dari kelompok Kamboja, anak Dea. Terus, retikulum itu apa Ibu? Dari kelompok Melati. Tadi, adakah anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari Dea dan juga teman dari kelompok Melati ya? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Rumen itu apa Ibu? Retikulum itu apa Ibu? Kalau belum bisa menjawab, perhatikanlah di papan tulis, perhatikan di layar ini. Ya, di bagian bawah sini ada penjelasan mengenai rumen dan juga ada penjelasan mengenai retikulum. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Tadi sudah dijelaskan dalam video pembelajaran, tetapi karena ada anak-anak yang belum mengerti tentang rumen dan retikulum, perhatikan sini. Rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Ya, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen atau perut besar itu, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali lagi ke mulut. Jadi dari perutnya dia kembali lagi ke dalam mulut. Paham? Paham? Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk lagi kembali ke retikulum atau disebut perut jalan. Di bagian bawahnya itu tentang retikulum. Apa itu retikulum, Ibu? Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami yang namanya proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Ada dua bakteri, namanya bakteri anaerob dan bakteri protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Jadi langkah-langkahnya jelas. Ada rumen, ada retikulum, ada abomasum, dan juga ada omasum. Kalau omasum yang seperti ini, ya, omasum, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan akan masuk ke abomasum. Jadi dari omasum baru masuk ke abomasum. Paham? Nah, abomasum ini di perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi lambungnya itu besar. Lambung sapi itu besar. Namanya apa Ibu? Namanya abomasum. Namanya apa? Abomasum. Namanya apa? Abomasum. Abomasum itu sama dengan apa Sama dengan apa Lambung. Sama dengan lambung. Abomasum itu kecil atau besar Besar. Ruangnya sangat besar karena menampung seluruh makanan di situ. Paham? Paham. Ada lagi yang belum mengerti dari video pembelajaran dan dari penjelasannya Ibu? Ada lagi yang belum mengerti? Semua sudah mengerti? Sudah. Semua sudah mengerti? Kalau semua sudah mengerti, angkat jempolnya. Ya, terima kasih. Turun jempolnya. Oke. Kalau semua sudah mengerti, kemukakanlah hal-hal yang kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan. Tentang organ pencernaan hewan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa yang bisa? Ayo kelompok anggrek. Apa saja? Organ pencernaan hewan tadi apa saja? Rumen, kelompok mawar. Selain rumen apa? Selain rumen apa? Kelompok Kamboja. Retikulum, betul. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek dan kelompok Kamboja. Kelompok Melati. Selain rumen, selain retikulum, apa lagi?
lagi? Ada yang tahu kok? Ada yang ingat kok? Kosakata baru, kata-kata baru. Kata-kata baru tentang organ pencernaan itu apa saja? Apa saja? Ayo. Ya, omasum, betul, itu hal yang baru Ibu. Omasum apa lagi? Ya, rumen Ibu, itu juga kata yang baru bagi kami, ya kan? Retikulum juga Ibu, benar, itu kata yang baru bagi kami. Apa lagi? Omasum juga Ibu. Selain itu apa? Selain itu apa? Apa namanya? Esofagus Ibu, esofagus. Apa lagi? Apa lagi? Banyak kata yang baru. Tadi apa? Yang dari percakapan tadi, dari apa teks tadi yang kita baca, dan juga video tadi, ada banyak di situ. Ada masih ingat? Ada yang namanya fermentasi, ya toh? Ya toh? Ada toh? Apalagi? Ada yang namanya apa lagi? Bakteri apa? Siapa masih ingat bakteri apa? Bakteri apa? Ya? Ya? Ya, protozoa. Tepuk tangan untuk itu adalah kosakata yang baru. Kosakata baru itu apa? Nah, kosakata baru itu kata-kata baru yang baru kita ketahui, atau mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu itu kosakata. Paham? Paham? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya perhatikan. Selanjutnya anak-anak perhatikan, kalau sudah menemukan kosakata baru, ya, perhatikan sini. Kita akan mengerjakan LKPD, lempar kerja. Ibu akan bagikan untuk anak-anak semua dan juga bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya Ibu akan bagikan untuk menambah pengetahuan anak-anak dalam mengerjakan LKPD. Ya. LKPD ini dikerjakan dalam kelompok, ya, didiskusikan bersama. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan ketua kelompok dan anggota kelompoknya masing-masing. Ingat, kerja kelompok. Jadi tidak boleh ada yang pasif. Ini bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Boleh buka bahan ajar untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan LKPD, ya. Ya, bahan ajar LKPD, silakan yang sudah dapat bahan ajar dan LKPD boleh membuka LKPD-nya masing-masing sambil melihat ke slide yang ada di depan, ya. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Semua kelompok sudah dapat bahan ajar? Sudah. Mengerjakan LKPD yang ada itu bisa juga dengan anak-anak mempelajari materi ajar yang sudah Ibu buatkan dalam bahan ajar itu, ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum mengerti mengenai cara mengerjakan LKPD, bisa bertanya ke Ibu, ya, bisa bertanya ke Ibu. Kegiatan pertama yang anak-anak buat seperti ini, sama seperti yang ada di papan, ya, sama seperti yang ada di papan. Ini yang pertama di sini, perhatikan situ. Di rumen, perhatikan di rumen, proses apa yang terjadi di rumen harus dituliskan dengan jelas. Paham? Paham. Di apa namanya mulut, proses apa yang terjadi di mulut harus dituliskan dengan jelas. Setelah dituliskan, nantinya anak-anak maju ke depan untuk menuliskannya kembali di media yang sudah Ibu siapkan ini masing-masing kelompok dan membacakannya untuk kita semua. Paham? Paham. Silakan bekerja. Ingat, diskusikan di kelompokmu, ya, ya. Mana dengan kelompok yang lainnya? Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Setelah itu, setelah mengerjakan tabel itu, dilanjutkan dengan kita membuat sebuah poster hewan ruminansia. Ya, kita membuat sebuah poster hewan ruminansia. Tapi kerjakan dulu yang pertama sampai selesai.
semangat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek, mereka sudah selesai. Kelompok anggrek sudah selesai. Ayo kelompok Kamboja. Ayo kelompok Kamboja, bagaimanakah? Sudah selesai, tidak boleh coret-coret ya. Harus rapi dan bersih. Kerja bersama ya. Jacqueline, Adrian, tidak boleh ini. Harus kerja. Dea, minta pendapat dari teman-teman semua ya. Sudah, kelompok kami selesai. Kelompok bawah, tepuk tangan untuk kelompok bawah. Kelompok melati juga. Kelompok melati juga. Hebat. Kelompok melati sudah selesai. Bersih lagi kelompok melati. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ayo, ayo. Sudah? Kelompok mana ini? Kelompok mana? Sudah. Kelompok Kamboja sudah selesai. Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok Kentil sudah? Sudah. Semua sudah? Sudah. Tepuk tangannya mana? Kalau demikian, sudah membuatkan tabelnya, buka lagi di lembar setelah yang seperti ini. Ada tidak gambar di situ, lihat Bapak Ibu? Gambar apa itu? Gambar apa itu? Sapi-sapi itu apa? Hewan apa itu? Hewan apa? Masih ingat bagian-bagian organ pencernaan hewan ruminansia? Masih ingat atau tidak? Silakan menggambar sebuah gambar seperti ini sesuai dengan suruhan yang ada dalam lembar kerjamu. Ada di situ suruhannya. Menggambar, setelah kamu menggambar, ini suruhannya seperti ini. Setelah melengkapi diagram itu, gambarlah hewan sapi atau hewan ruminansia. Buatlah gambar sebaik mungkin. Ada tidak? Ada tidak? Ini ada suruhannya lengkap. Oke, ada tidak? Ya, beri nama di setiap organ pencernaan hewan ruminansia. Ayo, silakan bekerja. Ya. Gambarlah di kertas yang sudah Ibu sediakan. Ya. Ya. Ingat beri warna yang menarik ya. Beri warna yang menarik ya. Perhatikan baik-baik contohnya di depan. Perhatikan baik-baik contohnya di depan. Ayo lihat contoh di depan. Gambar sesuai contoh yang ada di depan. Jangan lupa berikan nama pada setiap organ pencernaannya. Oke? Namanya harus jelas, dituliskan dengan jelas. Warnanya harus menarik, bersih, rapi, itu yang paling penting. Ya. Perhatikan juga bahan ajarnya. Perhatikan juga bahan ajarnya. Ya. Coba lihat kembali di bahan ajar. Itu mencari acuan untuk anak-anak bisa menyelesaikan LKPD. Ingat baik-baik suruhannya. Hati-hati kalau salah. Ya. Pilihlah warna-warna yang menarik dan bagus. Tulisannya mesti rapi. Ayo yang mau menggambar lagi boleh. Boleh. Ayo yang mau menggambar lagi boleh. Ini masih ada lebih kertas. Ya. Ya, boleh. Ya. Ingat warnanya harus menarik. Buka bahan ajar itu. Dalam di bahan ajar itu juga ada itu. Ya, perhatikan bahan ajarnya. Bahan ajarnya mana? Bahan ajarnya. Ayo, bahan ajarnya mana? Iya, pintar sekali. Ya.
Kelompok Kamboja sudah? Sudah? Berikan warna yang menarik dan bagus. Silakan saja. Yang mau ini silakan. Ada baiknya pakai benda untuk dikerjakan di depan. Kelompok Andrek bagaimana kelompok Andrek? Hampir selesai. Kelompok Mawar? Hampir selesai. Bagaimana dengan kelompok Kamboja? Hampir selesai. Kalau kelompok Bougainville sudah selesai katanya. Sudah? Kelompok Kamboja sudah? Yang sudah selesai berapa kelompok? Angkat tangan. Angkat tangan ketua kelompoknya. 1, 2, baru 2 ya? Baru 2? Turun tangan. Yang lain bagaimana? Kelompok Andrek. Kesulitan apa di situ kelompok Andrek? Kelompok Kamboja bagaimana kan? Kesulitan apa yang dialami? Buat baik-baik. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Wow, kakinya tidak ada ya? Kakinya sudah dipotong kemarin ya. Sudah? Kelompok Andrek sudah, kelompok Ranti sudah, kelompok Mawar? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ingat. Sudah atau belum? Sudah kan? Berapa kelompok yang sudah selesai? Kelompok kelompoknya angkat tangan. Berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan kelompok Kamboja? Kelompok Kamboja pekerjaan yang pertama sudah selesai? Pekerjaan yang pertama sudah selesai? Sudah. Yang tersisa apa? Gambar apa? Poster sapi ya? Iya. 1 menit lagi ya. Sudah atau belum? Sudah? Sudah? Ya, kelompok-kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasilnya lebih dulu. Ya? Ya, kelompok Kamboja sudah selesai? Sudah? Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Ayo duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Persiapkan LKPD-nya untuk dipresentasikan di depan. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Persiapkan dulu. Hal-hal yang mau dipresentasikan di depan apa saja. Yang maju lebih dulu itu kelompok Bougainville. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok dari Bougainville, silakan. Bawa LKPD-nya. Ayo kelompok Bougainville maju. Kelompok Bougainville maju. Perkenalkan, kami dari kelompok Bougainville ingin membacakan hasil diskusi kami. Nama saya Farhan sebagai ketua kelompok, dan ini kelompok saya Rafael Manu, Cik Soai, Jilda Muhito, Novrian Diwola.
perhatikan di depan ya. Sambil mempersiapkan lembar kerjanya untuk dipresentasikan di depan. David bisa lihat ke sini, Pak. Iksan perhatikan di depan. Sambil teman-teman menuliskan hasil pekerjaannya untuk dibacakan, teman-teman yang lain dari kelompok masing-masing menyiapkan pertanyaan untuk bertanya ketika belum mengerti. Ya? Yang lain perhatikan di Pak. Ayo perhatikan. Sambil menyiapkan pertanyaan, setelah sebentar dari kelompok Bougainville, mereka menuliskan hasil kerja mereka. Rumput dikunyah di mulut. Setelah dikunyah menuju ke esofagus. Setelah di esofagus menuju ke rumen. Proses yang terjadi, makanan diaduk oleh dinding rumen menjadi bubur. Setelah itu masuk ke mulut. Makanan dikembalikan ke mulut, kemudian dikunyah kembali oleh gigi. Setelah itu pergi ke retikulum. Makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Setelah itu masuk ke omasu. Setelah ke omasu, masuk ke abomasu. Proses yang terjadi, makanan dicerna dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Dipersilakan. Ada, ternyata kelompok anggrek. Disilakan. Esofagus itu apa? Esofagus adalah berhubungan dengan mulut dan jantung, atau yang biasa disebut kerongkongan. Ibu tambahkan sedikit ya. Esofagus, jawaban dari Farhan itu atau yang mewakili kelompok Bougainville itu benar. Tetapi ada sedikit yang masih keliru. Esofagus itu adalah kerongkongan. Jadi penghubung antara mulut dan juga lambung. Jadi esofagus itu sendiri adalah kerongkongan, penghubung antara mulut dan lambung. Susan sudah mengerti? Sudah mengerti? Yang lain juga sudah mengerti? Sudah. Ya, demikian. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berikut adalah kelompok anggrek. Silakan bersama dengan anggota kelompoknya maju ke depan. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok anggrek ingin membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Susan Soai sebagai ketua kelompok dan ini anggota kelompok saya. 1 Desrotolasi, 2 Aurelkia, 3 Iwan Soai, 4 Valbengo. Rumput dikunyah di mulut lalu menuju ke esofagus, esofagus menuju ke rumen atau perut besar. Proses yang
makanan menuju ke mulut. Proses yang terjadi, makanan dikunyah untuk disalurkan ke lambung. Mulut menuju ke retikulum. Proses yang terjadi, makanan mengalami proses fermentasi. Retikulum, setelah retikulum menuju ke omasum. Setelah ke omasum menuju ke abomasum. Proses yang terjadi, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau ingin berikan tepuk tangan. Ya, sekian dan terima kasih. Berikutnya lagi dari kelompok melati. Anggota kelompok bersama ketua kelompoknya maju ke depan. Ya, ini anggota kelompoknya, ada 4 orang ketua kelompoknya. Mari maju ke depan, dibacakan saja. Perkenalkan, nama saya. Kenalkan, kami dari kelompok melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fadilah sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok saya itu Yunandolu, Ranianin, Davindolu, Maden Anin. Kompor dikunyah di mulut, lalu ke esofagus, dari esofagus ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi adalah tempat makanan dicerna hingga menjadi bubur. Dari rumen ke mulut, proses yang terjadi makanan dikunyah di mulut. Dari mulut ke retikulum, proses yang terjadi makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Dari retikulum ke omasum, dari omasum ke abomasum. Proses yang terjadi makanan diproses dengan bantuan enzim pencernaan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Berikan tepuk tangan untuk Iya, ada, terima kasih. kelompok berikut maju, yaitu kelompok mawar. Kelompok mawar bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Teman-teman, kami dari kelompok Mawar ingin membacakan teks diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cherlyn dan anggota kelompok saya Jackson Welau, Iga Otto, Erton Amin E, Rio Tolasik. Rumput dikunyah di mulut, lalu dilanjutkan ke esofagus, dari esofagus menuju ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di perut besar adalah makanan dicerna menjadi bubur oleh mikroba. Dari perut besar menuju mulut, proses yang terjadi di mulut adalah rumput dikunyah oleh gigi. Dari mulut dilanjutkan ke retikulum. Proses yang terjadi di retikulum adalah makanan difermentasi oleh bakteri. Dari retikulum menuju ke omasum. Dari omasum menuju ke abomasum. Proses yang terjadi di abomasum adalah makanan dicerna oleh enzim pencernaan pepsin. Mungkin dari kelompok lain yang mau tambah? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tepuk tangan untuk. Berikutnya lagi dari kelompok Kamboja. Setelah ini semua siap-siap untuk apabila
gambar posternya juga ditunjukkan nanti dibawa saja ke ibu untuk masing-masing kelompok. Tulis nama kelompok di gambar posternya. Tulis nama kelompok di gambar posternya ya. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Kamboja ingin membacakan hasil diskusi kami. Saya Dea Manafe sebagai ketua kelompok. Anggota kelompok saya 1. Kisti Tolasi, 2. Ayu Bola, 3. Jacqueline Kia, 4. Kaja Satonak. Rumput dikunyah di mulut, kemudian menuju ke esofagus menuju ke lumen atau perut besar. Proses yang terjadi, makanan yang dimakan dicerna menjadi bubur. Dari lumen menuju ke mulut. Proses yang terjadi, makanan dipotong dan dihaluskan oleh gigi. Mulut menuju ke retikulum. Proses yang terjadi, makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Retikulum menuju ke omasum, omasum menuju ke abomasum. Proses yang terjadi, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Semua kelompok sudah mendapat giliran? Sudah? Semua kelompok sudah mendapat giliran? Sudah. Kalau demikian, yang paling terakhir adalah ibu minta lembar kerja posternya. Tapi ketua kelompoknya saja yang bawa ke depan. Ketua kelompoknya saja yang bawa ke depan. Mana ketua kelompoknya? Ayo ketua kelompok bawa ke depan. Masing-masing ketua kelompok berdiri di depan. Masing-masing ya, masing-masing ketua kelompok. Ya, berdiri, yang lain berdiri di sini dulu. Yang satunya menghadap ke depan. Ya, sambil menunjukkan hasil rancangan posternya ke depan. Ya, pegang lalu tunjukkan ke depan. Pegang dengan baik-baik. Tunjukkan ke depan ke semua. Angkat tinggi-tinggi sampai kelihatan. Tidak di depan sini. Sudah kelihatan belum, anak-anak? Sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan? Ibu mau tanya, yang paling bagus yang mana ya? Yang paling bagus kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Ayo perlihatkan baik-baik dulu supaya semuanya lihat. Yang paling bagus yang mana ya? Yang paling lengkap yang mana ya? Yang paling lengkap yang mana? Yang paling lengkap ada kakinya dan kemiripannya itu hampir sama dengan gambar yang dari beberapa gambar ini ke 5 gambar ini nanti ibu sendirilah yang memeriksa kembali penamaannya serta hasilnya anak-anak. Nah, oleh karena itu dikumpulkan kembali ke ibu. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak, ibu mau tanya. Ayo perhatikan sini, ayo perhatikan, ibu minta perhatiannya. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Ya. Organ pencernaan sapi. Organ pencernaan sapi.
kerbau, kijang, domba, sapi. Itu termasuk hewan ruminansia. Kenapa disebut hewan ruminansia? Ayo, ada yang tahu? Karena mengunyah makanannya berapa kali? 2 kali. Makanannya berapa kali? 2 kali. Supaya tahu jawaban yang paling sebenarnya kenapa disebut hewan ruminansia? Karena apa coba? Karena disebut hewan pemamabia. Kenapa ibu dia punya makanannya sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya. Nah, prosesnya seperti ini. Perhatikan kembali. Rumput dikunyah di mulut, dari mulut masuk ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan masuk ke perut besar atau rumen. Sampai di perut besar, apakah dia tinggal di situ, Ibu? Tidak. Dia masuk lagi kembali ke mulut. Makanya disebut mengunyah 2 kali. Karena awalnya sudah mengunyah di mulut, kok masuk kembali sudah masuk ke perut besar. Ternyata dia masuk kembali lagi ke mulut, Nah, setelah kembali ke mulut, masuklah di retikulum. Dari retikulum baru masuk ke omasum, dari omasum baru masuklah ke abomasum atau disebut lambung. Sudah paham? Sudah paham? Kalau begitu, ada kesulitan dari materi yang anak-anak alami? Tidak. Ada tidak mengerti? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Ya, ini adalah soal-soal evaluasi. Perhatikan di pertemuan yang kedua. Ya, ini soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ya, dikerjakan.
Kalau semua sudah dapat nilai, duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Ya, ayo duduk yang manis. Setelah ibu menilai hasil pekerjaan kalian, ternyata di hari ini tidak ada yang remedial. Tetapi ingat anak-anak, perhatikan baik-baik. Kembali ke rumah itu harus belajar. Bahan ajar yang sudah ibu berikan itu anak-anak harus belajar kembali ya. Anak yang pintar. Nah, sekarang ibu mau tanya, adakah yang masih bingung dari materi yang sudah ibu paparkan tadi dan video pembelajaran yang sudah kamu amati tadi? Adakah yang masih bingung? Iya. Ada? Semuanya sudah mengerti? Sudah. Mengerti dengan apa yang dipelajari hari ini? Sudah. Semua sudah bisa buat tabel organ pencernaan hewan ruminansia? Sudah. Sudah tahu prosesnya? Sudah. Tahu? Semua sudah bisa gambar poster sapi dengan melabelkan nama-namanya? Sudah. Kalau begitu tepuk tangan yang meriah. Nah, anak-anak kembali, ingat ibu selalu ingatkan untuk setelah ini kamu harus terus belajar supaya jadi anak yang apa kalau belajar? Anak yang pintar. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini saja. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Tetapi sebelumnya kita harus menyanyi lagu tepuk terima kasih, ya? Ya. Oke. Satu orang berdiri di depan. Ayo, siapa yang mau berdoa? Ayo, satu orang berdoa di depan. Satu orang berdoa di depan. Rio berdoa di depan. Semua kita berdiri untuk kita tepuk terima kasih. Ya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Ulang, tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih juga. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Silakan duduk dulu. Ya. Silakan duduk. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillah. Amin.